Hai hai hai. Jadi kali ini kita akan motovlog ya. Jadi siang-siang gini sekitar jam berapa nih ya? Hampir setengah 4 lah ya, hampir asar. Jadi kita akan jalan-jalan sore, siang menuju sore. Tentu saja sama si Keong ya. Motor Keong kita. Jadi tapi kita jalan-jalan sambil bahas apa ya enaknya gitu ya. Oh ya, by the way, apa ya, kemarin atau tadi siang gue lihat ini sih di IG itu ada beranda gitu ya, juru parkir liar gitu sih, parkir anak-anak apa gitu ya, di area Bogor gitu ya, daerah Bogor ya, biasalah. Nah, kita bahas itu aja ya. Jadi hari ini kita bahas apa ya istilahnya ya, juru parkir liar. Maksudku, setuju nggak sih gitu kalau di Alfa atau di Indo itu ada tukang parkirnya gitu, dan itu biasa parkir liar lah, kita sebut aja parkir liar ya, gitu. Yang biasanya itu yang jaga motor kita di Alfa di Indo itu anak-anak sih, anak-anak remaja lah gitu, remaja tanggung. Nah, ayo kita bahas. Oke, jadi kita by the way ini disclaimer dulu ya, ini pendapat kita pribadi ya, baik yang setuju maupun tidak setuju ya silakan di kolom komentar lah ya. Tapi ini murni pendapat kita pribadi dan kita mau melihat ini dari berbagai perspektif ya. Pertama, kita lihat ya dari perspektif tukang parkir liar dulu ya. Jadi biasanya kan yang jaga parkir di Alfa di Indo itu kan anak-anak remaja lah ya, mungkin usia 17-20an gitu ya, di bawah 25 tahun lah mungkin. Nah, dari perspektif mereka sebetulnya kenapa mereka nongkrong gitu ya, jaga parkir di Alfa di Indo? Ya tentu saja kemungkinan karena mereka nggak punya kerjaan ya. Jadi karena nggak punya pekerjaan, mereka akhirnya jadi tukang parkir di Alfa di Indo. Bagi kami sih sebetulnya mungkin entahlah ya apakah ini masalah atau enggak, tapi gue kurang serak aja sih sebetulnya. Cuma ketika mereka nongkrong gitu, jadi parkir lah, jadi tukang parkir lah ya di minimarket tersebut, biasanya kan at least yang kita tahu lah ya, biasanya mereka tuh galak, biasanya mereka tuh kayak nggak sopan gitu. Biasanya kan mereka tuh nongkrong lebih dari satu orang gitu, ada 2-3 orang lah, 3-4 orang kali ya yang jadi tukang parkir itu. Nah, yang kami pertanyakan itu uangnya tuh kemana gitu, uang dari parkir itu kan. Dan soal itu saya bahkan beberapa aku melihat mereka tuh kayak ya ada yang mabuk juga sih gitu. Nah, ini yang jadi aduh gimana gitu ya, kok uang yang kita kasih gitu, uang pelanggan yang parkir di situ kok buat mabuk gitu. Aduh ampun dah. Ya itu sih yang membuat kami kurang shock gitu ya dengan parkir liar yang ada di Alfa di Indo itu ya. Terlepas dari mereka itu istilahnya nganggur, nggak punya pekerjaan, mereka katanya mau hidup gitu dengan alasan untuk cari makan. Ya ayolah cari pekerjaan yang lain aja gitu, yang tidak merugikan orang lain, yang mungkin tidak meresahkan orang lain gitu. Ya mungkin jadi pemulung kayak gitu, itu kan tanpa modal. Jadi pemulung itu tanpa modal, tanpa ijazah, tanpa keahlian juga. Dan itu halal dan juga legal gitu, dan tidak meresahkan orang lain tentu saja. Nah, itu dari perspektif kami berusaha memahami ya. Kami tidak ngejudge parkir liar itu gimana-gimana gitu.
bagi kami ini bukan tentang benar dan salah gitu, tapi kami mencoba memahami gitu kenapa sih kita harus jadi parkir liar, dan biasanya juga kenapa sih pada agak kasar gitu ya sikapnya. Nah kemudian kita melihat ini dari perspektif minimarketnya sendiri gitu ya. Kalau kata manajemen minimarket sendiri sih katanya sih ya, parkir di Indo itu bisa dibilang free charge gitu, udah gratis gitu. Cuma dikembalikan lagi ke Pemda setempat gitu, daerah setempat gitu ya. Cuma ya bingung juga sih ya. Kan di minimarket itu ada tanda parkir gratis gitu kan. Terus kita datang ke situ. Tahu-tahu pas kita udah keluar gitu, ada juru parkir. Ini gimana ini? Jadi nggak sinkron dong. Katanya gratis, tapi kok ada parkir gitu. Nah itu yang tahu deh. Nah itu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, pihak minimarket juga nggak bisa berbuat banyak gitu. Dalam arti itu nggak bisa juga mereka negur si para tukang parkir ini ya, karena ya sorry itu saya biasanya kan mereka tuh mungkin ormas atau apalah, atau anak situ juga gitu, akamsi ya, anak kampung sini gitu. Jadi dan biasanya sih anak-anak seusia gitu ya, atau ya gitu lah, ketika mereka ditegur biasanya mereka lebih galak gitu. Yang dikhawatir itu kan mereka merusak Alfa, Indo, atau ya itulah, karena biasanya sih mereka tuh jadi jauh lebih galak gitu. Nah kemudian dari sisi customer, kami sendiri sebagai customer ya, jadi mikir-mikir sih ya, kalau kami mau ke Alfa mau ke Indo kalau ada parkirnya, kami sih biasanya cari Alfa, cari Indo yang nggak ada parkirnya, nggak ada juru parkir liarnya, karena malas aja gitu. Karena kami sendiri kadang cuma beli es krim yang harganya 5.000, 10.000, ya harus bayar parkir 2.000, jadi 12, kayaknya rugi gitu. Dan by the way ini bukan tentang uang sih sebetulnya ya. Jadi oke lah, uang itu cuma 2.000 katanya, uang 2.000 buat apa sih, atau uang 1.000 buat apa. Tapi caranya ini loh, kita ngasih ke mereka, terus uangnya juga buat mereka sendiri. Jadi kesannya tuh kita tuh kayak dipalak gitu, kayak dipungli aja gitu. Berbeda misalnya kalau mereka ada izinnya gitu, misalkan dari Pemda setempat atau dari kelurahan setempat. Jadi ada uang dari parkir itu dikelola oleh misalkan desa lah gitu, oleh desa, oleh kecamatan. Nah kemudian si tukang parkir itu digaji lah, atau digaji oleh Pemda setempat gitu, atau kelurahan setempat gitu, ataupun kalau nggak digaji mungkin bagi hasil berapa persen gitu kan. Nah itu kan lebih inilah, lebih apa ya, lebih clear gitu, lebih jelas gitu. Nah kemudian uang dari parkir itu misalkan yang masuk ke Pemda, oleh Pemda digunakan lagi tuh untuk menambah jalan yang rusak lah gitu, atau mungkin untuk memberikan telur, diberikan sembako kepada masyarakatnya yang kurang mampu lah gitu di daerah situ. Nah itu kan jadi bagus ya, kalau itu kami setuju gitu. Tapi kalau ini kan biasanya sih enggak. Jadi ketika kita ngasih uang 2.000, mereka dapat berapa gitu, itu kan digunakan untuk kepentingan pribadi ya. Dan yang pengalaman kami sih ya, yang kami lihat ada beberapa yang mereka tuh malam minggu tuh sorry itu saya gitu ya, untuk beli minuman keras gitu. Aduh ampun dah. Itu sih yang kami kurang shock gitu ya tentang parkir liar itu. Jadi kami sih berharapnya teman-teman yang jadi juru parkir di Alfa di Indo ini apa ya, carilah gitu pekerjaan yang inilah, yang lainlah mungkin ya kayak jadi pemulung atau mungkin diresmikan aja gitu, izin ke Pemda, ke kelurahan gitu.
Nah, nanti kan uangnya itu, uang dari parkir itu kan bisa masuk ke kas desa gitu. Ya, seperti yang kami bilang tadi gitu, entah itu mungkin tukang parkirnya itu digaji ataupun mungkin bagi hasil gitu. Nah, itu kan lebih inilah. Dan saya yakin juga para customer lain dan pihak Alfa juga akan inilah, akan salut gitu, akan respect gitu ya. Kalau kayak gitu kan enak gitu. Nah, jadi kan nanti uang dari parkir itu bisa dikembalikan lagi tuh ke masyarakat yang di sekitar situ misalkan, untuk beli sembako dan diberikan kepada orang miskin gitu. Jadi kan itu bagus ya, membantu gitu, membantu masyarakat gitu, daripada itu masuk ke kas kantong sendiri gitu. Ya itulah, jadi itu aja ya. By the way, itu sih ya yang membuat kami kurang shock gitu dengan bara juru parkir yang ada di Alfa, yang ada di Indo itu. Oh iya, by the way, kami mohon maaf ya jika ada kata-kata juru parkir liar mungkin yang kurang berkenan ya. Kesannya memang negatif sih ya. Jadi apa ya yang kata-kata yang lebih halus ya, tukang parkir kali ya, juru parkir ya, intinya sih gitu aja ya. Ya mudah-mudahan aja lah ya parkir-parkir liar ini ditertibkan. Bukan cuma di Alfa di Indo aja sih ya, di jalan-jalan trotoar juga gitu kan, di bahu jalan gitu yang harusnya itu fasilitas umum tapi dijadikan lahan parkir gitu oleh orang-orang atau oknum-oknum yang hanya untuk kepentingan dia sendiri gitu. Oke lah, kalau alasannya misalkan di Indonesia ini cari kerja susah, ya memang susah gitu, cari rezeki itu memang sulit ya, tapi kan bukan berarti kita harus menghalalkan segala cara gitu. Banyak kok pekerjaan yang lain gitu, kayak pemulung aja misalkan, mulung itu kan legal, secara negara legal, secara agama halal, secara manusia tidak butuh keahlian gitu, itu aja gitu, dan tidak merugikan orang lain tentu saja. Ya mudah-mudahan ini didengar lah ya oleh siapapun lah, dan mudah-mudahan sih kita sih saling memahami aja ya. Kalau kami pribadi kurang shock sebetulnya ya dengan parkir-parkir yang ada di Alfa di Indo itu. Ya itu kalau bagi kami ya, cuma nggak tahu sih kalau bagi customer Alfa atau Indo yang lain gitu ya. Tapi kalau kami kurang shock sih ya dengan adanya juru parkir di minimarket tersebut. Ya begitulah, itu pendapat kami ya. Semoga tidak ada yang tersinggung dengan video kita kali ini. Dan kalau mau komentar silakan di kolom komentar ya. Oke deh, thank you so much and ciao. Sampai jumpa di next video.